biar tidak terlalu berpanjang waktu, langsung saja kepada Ustadz Saiful Bahri untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Al-Qur'an, berjumpa kembali dalam serial kajian Ulumul Qur'an. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk Ahlul Qur'an, orang-orang yang berusaha memperbaiki interaksinya dengan Al-Qur'an. Dan pada kesempatan kali ini, bismillah ta'ala, kita akan mengkaji terkait dengan qiraat, nagham, irama, dan lagu atau cara baca Al-Quran. Ada dua bahasan besar yang mudah-mudahan dengan keterbatasan waktu kita, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk mengkajinya dengan detail. Mohon izin saya akan share screen. Baik, kajian kita terkait dengan qiraat, nada, dan irama baca atau cara melakukan Al-Quran. Dalam bahasan kali ini, insya Allah kita akan sekilas membahas tentang sejarah qiraat Al-Quran, definisi, syarat, dan macam-macam qiraat nanti. Kemudian ada beberapa contoh yang mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan dalam bentuk audio ya. Dan yang terakhir kita akan bicara tentang nagham, lagu, cara baca, irama, nada-nada yang dipergunakan di dalam Al-Quran. Baik, yang pertama tentang qiraat. Qiraat adalah ilmu yang berkaitan dengan cara pelafalan atau pengucapan Al-Quran, dan ini harus didasarkan pada riwayat yang mutawatir dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini biasanya yang paling terkenal itu adalah qiraat sab'ah, jadi qiraat 7, dan qiraat asyrah. Nah, dalam perkembangannya yang dipakai itu adalah 10. Boleh dipakai dibaca di dalam sholat ya. Karena di luar dari 10 riwayat ini, para jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan dibaca di dalam sholat. Karena qiraat di luar itu adalah pengayaan, adalah digunakan untuk memperkaya bahasa dan penafsiran Al-Quran saja. Nah, syarat sahnya sebuah qiraat itu boleh dipakai adalah ketika mutawatir. Apa itu mutawatir? Yaitu periwayatan yang mustahil terjadinya pemalsuan atau kealpaan. Contoh sebuah peristiwa yang hari ini terjadi, tidak bisa disamakan dengan peristiwa hari ini. Kalau mutawatir itu silsilah, jadi adanya runutan, adanya oh, kamu dari mana? Oh, saya dari si A. Si A dari mana? Si A dari si B. Si B dari mana? Saya dari si C. Sampai Rasulullah, dan riwayat itu mustahil untuk dikatakan sebagai riwayat yang lemah, karena yang meriwayatkan adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, kira-kira seperti kasus George Floyd yang beberapa waktu lalu ya. Itu mutawatir, tapi mutawatirnya itu mutawatir digital. Semua orang di seluruh dunia tahu, tetapi bukan mutawatir sanad, karena kita mengetahuinya tidak memakai silsilah. Kalau memakai silsilah itu mutawatir sanad. Saya dari si A dari si B dari si C. Nanti orang lain juga mengatakan, oh saya dari si D dari si E, terus. Dan itu beritanya tidak berubah substansinya. Jadi sama persis. Nah, itu yang disebut dengan mutawatir. Karena Al-Quran itu substansinya tidak berubah. Nah, lalu kemudian kenapa ada 7? Karena masing-masing itu memiliki cara baca yang berbeda, tidak di semua 30 juz Al-Quran, di beberapa lafal saja. Ini jangan sampai kita salah. Nanti insya Allah
kalau sudah masuk, saya di sini di depan saya ada Quran 7 qiraat, dan ini ada qiraat yang 10 nih. Nanti kita akan coba dengan keterbatasan media, mudah-mudahan bisa membantu ya. Yang kedua adalah syaratnya sesuai dengan bahasa Arab. Jadi jika tidak ada sentuhan wujuh yang sama dengan bahasa Arab, berarti perlu dicek lebih lanjut apakah ini ada di dalam bahasa Arab. Ya, karena contoh misalnya dalam bahasa Indonesia, rujukan kita tentu adalah KBBI. Ketika ada sebuah kata serapan yang belum dimasukkan ke dalam KBBI, berarti standar dianggap sebagai bahasa Indonesia itu tidak bisa dipakai. Ya, contoh bahasa tidak baku yang sering kita pakai, kenapa misalnya. Nah, itu kan bahasa tidak baku. Karena yang bahasa bakunya adalah mengapa. Nah, kira-kira begitu. Ketika nanti di dalam beberapa satu kata atau beberapa kata yang artinya berdekatan itu akan dimuat di dalam KBBI. Maka di dalam bahasa Arab nanti ada yang disebut dengan taraduf atau mutaradif atau kata-kata yang berdekatan yang itu memungkinkan untuk dianggap sebagai sebuah riwayat. Nah, nanti kita akan lihat sekali lagi contohnya karena ini nyambung dengan bahasan kita yang lalu terkait dengan rosem. Maka yang ketiga, dia harus sesuai dengan rosem. Dan rosem Utsmani itu tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Ketika giginya dihitung itu sesuai, dia membaca dengan salah satu gigi yang sesuai itu, dan riwayatnya juga mutawatir, ini bisa dipakai di dalam sholat. Ini tiga catatannya. Kemudian yang berikutnya, macam-macam qiraat. Nah, kalau tadi yang dipakai hanya yang mutawatir, yang paling atas, yang lainnya tidak boleh. Karena mutawatir itu satu-satunya yang boleh dipakai di dalam sholat. Karena syaratnya terhubung kepada Rasulullah SAW, perawinya banyak dan mustahil untuk berdusta. Ya. Misalnya bacaan Al-Fatihah dengan riwayat Hafiz. Masya Allah. Imam Hafiz itu imam yang paling banyak riwayatnya dipakai di seluruh dunia hari ini. Ya. Nanti kenapa dan sebagainya, mudah-mudahan juga sempat kita kupas. Yang kedua ada riwayat qiraat itu disebut dengan masyhurah. Masyhurah ini tidak boleh dipakai di dalam sholat. Dia hanya boleh dipakai dalam penafsiran. Ya. Tidak boleh dipakai dalam sholat, tetapi ini bisa dipakai dalam penafsiran. Demikian juga riwayat ahad. Jadi ini makin ke bawah makin kecil. Riwayat ahad dipakai dalam penafsiran, tidak bisa dipakai di dalam sholat. Ini kualitasnya lebih di bawah lagi. Yang paling bawah, paling buruk itu adalah qiraat syaddah. Tidak boleh sama sekali dipakai dalam penafsiran kalau bertentangan. Riwayat syaddah ini, syad itu artinya ada yang aneh, ada kelainan. Kalau misalnya semuanya baca A, dia bacanya B. Nah, semuanya baca A dan berdekatan, ini bacanya Z, jauh sekali. Nah, itu berarti yang ini tidak boleh dipakai baik dalam bacaan sholat, itu pasti, dalam penafsiran juga tidak diperbolehkan. Kalau bertentangan ya, kalau tidak. Jadi ini urut-urutan riwayat. Ya, di dalam kita menerima riwayat itu kan ada yang disebut dengan kelasnya ahad. Ya. Ini kita tentu, nah ini kemarin tempo hari pernah disinggung ya. Berarti belajar Al-Quran itu juga belajar hadis ternyata. Karena nanti kita dituntut mengetahui periwayatan. Kita dituntut untuk mengetahui adanya ini kualitasnya sampai pada sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak ada dusta dan tidak ada perawinya yang diragukan, atau ini riwayatnya ahad. Ini hanya sumbernya pada 1 atau 2 orang saja. Atau masyhur, sumbernya itu 3. Ya. Tapi ini riwayatnya yang meriwayatkan lebih dari 3 dan setiap pangkalnya itu adalah 10 minimalnya. Misalnya sahabat Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab itu ada 10 orang yang dengar. Nanti dari 1 orang yang di bawahnya ada 10 orang lagi. Jadi cabangnya makin banyak. Nah, itu disebut dengan mutawatir. Baik. Sekarang kita bicara sejarahnya. Mengapa qiraat ini muncul? Qiraat ini muncul adalah pada saat, mohon maaf nih kalau tulisannya terlalu kecil ya. Nanti silakan para peserta yang sudah terdaftar nanti bisa diterima handout-nya.
ketika Utsman mengirimkan mushaf kemarin ya, itu bersama qari'nya. Nah, kemudian ketika sampai di sebuah negeri, qiraat itu dengan satu lagi yang dia baca tentu berbeda. Mushafnya mungkin bisa jadi sama. Karena pada hakikatnya mushaf itu hampir tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Memang ada nanti titik perbedaan yang paling mencolok, itu qiraat Warash dengan qiraat Hafiz. Nanti kita buat contohnya insya Allah. Nah, lalu ketika banyak sekali muncul imam dan qurra berbagai daerah tadi itu, Abu Ubaid bin Salam ini termasuk orang yang mengumpulkan dalam satu buku. Beliau itu menulis pertama kali. Dan kemudian Ibnu Mujahid, Abu Bakar Ahmad, itu mengumpulkan 7 qiraat yang tersambung kepada Rasulullah yang kita kenal dengan qiraat Ashr. Nah ini qiraat al-Ashr itulah nanti yang akan menjadi patokan, dan ini sudah ada buku modern yang hampir senada caranya di depan Al-Fakir. Jadi nanti di dalam mushaf yang saya bawa ini, yang di dalamnya ini adalah mushaf riwayat Hafiz ya, sedangkan yang di tepi-tepinya ini menunjukkan kata-kata yang berbeda yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya. Ada misalnya bacaan Ibnu Amir ya dengan Abu Amr ini sama misalnya. Oh, tapi dia berbeda dengan bacaannya Ibnu Katsir, riwayat dari Ibnu Katsir misalnya. Atau bacaan Imam Nafi', bahkan Imam Nafi' punya 2 murid, Qalun dan Warash. Ternyata dalam bacaan Al-Fatihah, Warash itu ada berbeda dengan Qalun. Kalau Qalun itu membaca mim mati dengan diwasalkan, dengan disilahkan, alaihimu. Tapi Imam Warash membacanya sama dengan Hafiz. Nah, mereka sama pada kata Maliki. Jadi ini luar biasa. Itu semua diajarkan Rasulullah. Pertanyaannya, iya, itu semuanya diajarkan kepada para sahabatnya. Dan kisah yang paling sering disebut ketika membicarakan ini adalah kisah tentang Umar dan Marwan bin Hakam, yang pernah Al-Fakir singgung pada pertemuan yang lalu, ketika imamnya adalah Marwan bin Hakam membaca surat Al-Furqan, lalu diadukan oleh Umar karena dia merasa bacaannya tidak sama, tapi Rasulullah SAW kemudian membenarkan bacaan keduanya. Nah, sebenarnya perbedaan qiraat itu berkisar pada apa? Pada dialeknya, baca tafkhimnya. Tafkhim itu apa ya? Menebalkannya. Atau terkik, menipiskan. Atau imla. Contoh misalnya, dalam satu bacaan, riwayat siratal ladzina an'amta alaihim atau ihdinas siratal mustaqim pakai sad, itu ada yang memakai sin, sirat. Nanti ada di dalam surat Hal Ataka itu musaitir. Nah, itu yang banyak dipakai. Ada juga yang baca musaitir pakai sin. Jadi yang satu ditebalkan, yang satu ditipiskan. Ada yang panjang, ada yang pendek seperti tadi. Maliki yaumiddin. Ada yang baca Maliki yaumiddin. Nah, perbedaannya di situ. Ada tasydid ya. Ada yang tidak tasydid. Seperti yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu surat Al-Anbiya ya. Nunjil mu'minin. Itu di situ saja. Di tempat lainnya itu mereka sepakat, tapi khusus di Al-Anbiya ya, kemarin yang ditanyakan. Itu nunjil mu'minin, nunnya di atas karena di riwayat Hafiz kan nunjil. Di riwayat yang lainnya ada yang membaca nujji. Itu berbeda. Artinya akar katanya sama, tetapi itu disebut supaya mushaf Utsmani itu akomodatif. Ya, akomodatif pada riwayat-riwayat yang banyak tadi itu. Atau juga yang paling sering kita dengar itu pada pelafalan imalah. Imalah itu adalah huruf yang harusnya dibaca A tulisannya, tapi dibaca agak miring. Maka disebut imalah, condong. Itu bisa dibaca E atau E. Nah, itu aja susah. Ini tulisannya E. Kalau saya tulis seperti pelafalan E, itu kan bacanya. Makanya saya kasih contoh. Contohnya adalah sate. Sate itu E. Tapi bisa juga dibaca E. Seperti dalam lafadz sebel. Nah, ini saya belum punya contoh selain itu yang gampang ya. Gitu ya. Yang satu E. E dengan E tentu berbeda. Nah, ini nanti pada pelafalan
Makanya ada yang membaca wadduha, pernah kita dengar ya, wadduhe, tapi juga bisa dibaca sabbihisma rabbikal a'la, bukan a'le. Nah, itu dalam riwayat yang berbeda-beda. Nah, kendati pun kemudian mushaf yang kita pakai itu relatif hanya satu. Dan perbedaan itu pada buku tafsir-tafsir klasik atau seperti ini. Kalau kita membeli Al-Quran dengan 7 riwayat, ya, dengan 7 riwayat, misalnya saya asal buka saja di sini di ayat 31. Ya, saya bacakan ayatnya misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Di dalam riwayat Hafiz itu dibaca hit'an. Di dalam riwayat Al-Makki di sini disebut hit'an, tapi Ibnu Zakwan membacanya hita'an. Ada yang baca khoto'an. Ada yang membaca khoto'an, ada yang baca hita'an. Nah, ini keterangannya ada di dalam. Jadi yang di luar. Kalau yang di dalam ini adalah riwayat standarnya, yang keterangannya di luar. Kenapa? Karena ini sudah dikasih harokat, sudah dikasih titik ya. Nah itu. Nah maka untuk lebih detail, makanya ilmu qiraat itu termasuk ilmu yang tidak populer. Karena dia tidak bersentuhan dengan keseharian kita. Ini sudah masuk level ilmu-ilmu eksklusif. Nah, maka bahkan jangankan orang awam, seperti Al-Fakir yang belajar di jurusan tafsir Al-Quran, itu tidak mempelajari sedetil itu. Karena kita lebih kepada software hadis, software kontennya, bukan pada cara lafalnya. Maka sebenarnya ini, kalau untuk lebih detail harus didampingi guru yang kompeten, memiliki sanad. Tidak bisa secara otodidak buka YouTube misalnya. Buka YouTube itu untuk ini aja, untuk menghilangi penasaran saja. Nanti silahkan Al-Fakir juga beberapa kali membuka, bisa tahu semuanya. Mau bacaan siapa aja ada, bahkan bacaan orang Indonesia pun ada. Al-Fatihah dengan 10 qiraat, itu pun nanti kalau keywordnya seperti itu, muncul itu. Nanti bacaannya Al-Imam Masyari Rashid Al-Afasi, Al-Fatihah 10 qiraat, ada. Jadi luar biasa sekarang. Itu hanya untuk mengetahui saja. Tapi kalau untuk belajar, perlu ada orang yang mengoreksi bacaan kita benar atau tidak. Itu secara qiraat. Nah, ini ada di layar Bapak dan Ibu sekalian, qiraat 10 imam. Qiraat 10 imam itu, imam besarnya adalah Ibnu Katsir, Nafi, ya, Abu Ja'far, Abu Amr, ya, Yaqub, Ibnu Amir, Asim, Al-Kisai, Khalaf, dan Hamzah. Itu 10 imam yang meriwayatkan akhirnya nanti sampai kepada para sahabat. Dan yang menarik adalah, yang paling banyak itu adalah riwayat Imam Hafiz dari Asim. Padahal Imam Asim itu memiliki 2 murid yang paling menonjol, yaitu Hafiz dan Syu'bah. Tetapi kenapa yang populer justru adalah riwayat dari Hafiz saja, bukan riwayat Syu'bah juga. Dan Imam Hafiz pernah bertanya, kok bacaan saya dengan bacaan Syu'bah yang sama-sama murid Anda itu berbeda? Nah, dia mengatakan kalau yang satu itu berakhirnya di Ibnu Mas'ud, kalau yang satu berakhirnya di sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi menarik itu. Dan itu ada sekitar, diteliti para peneliti, ada sekitar 500 perbedaan, padahal itu masih satu jalur Imam Asim. Ini yang menarik, bahwa di dalam satu guru pun ada beberapa bacaan yang tidak sama. Nah ini penentuannya adalah penentuan berdasarkan pongkolnya di situ, yang disepakati atau jumhur ulama lebih tepatnya itu 10 imam ini. Di luar 10 imam ini itu dikategorikan sebagai riwayat yang tidak mutawatir. Bisa jadi masyhur, apalagi sampai terakhir adalah riwayat yang syaddah. Nah, hanya qiraat yang mutawatir saja yang boleh dibaca di dalam sholat. Ya. Dan ini hanya didapatkan dari guru yang bersanad. Tidak bisa kita menirukan secara otodidak. Dan kalau membaca juga tidak boleh dicampur adukkan.
Maka kita perlu sesungguhnya untuk memberitahu lebih eloknya kalau dalam sholat ya. Misalnya kita kepada makmum, bismillah ta'ala di rakaat pertama saya akan baca surat Al-A'la dengan riwayat misalnya qalun. Nanti pada rakaat kedua dengan riwayat Warash. Dua-duanya ini muridnya Imam Nafi misalnya. Nah itu lebih afdal supaya nanti tidak terkaget-kaget yang mendengarkannya. Dan tidak boleh dicampur. Misalnya ayat pertama baca riwayat A, riwayat Imam Nafi ya, yang dibaca yang disampaikan oleh muridnya Waras. Riwayat kedua membaca dari riwayat Asim yang diriwayatkan oleh muridnya Syu'bah misalnya, atau Ibnu Katsir misalnya. Itu nggak bisa. Selesaikan dulu, baru kemudian mulai lagi. Nah, lalu qiraat itu berkaitan dengan Rasm Utsmani. Ya, karena Rasm Utsmani itu sudah dibuat standarnya dan akomodatif sesungguhnya. Dalam satu tulisan itu memungkinkan untuk dibaca lebih dari satu bacaan. Dan ini pada saat awal mulanya kan kemarin kita sudah membahas ya, tidak ada harokat, syakal ya, AIU-nya tidak ada. Titiknya pun tidak ada. Bahkan wakaf ibtida'nya tidak ada. Titik komanya tidak ada. Jadi kapan dimulai dari awal ayat, akhir ayat. Bahkan ini berapa ayat? Sama-sama 7. 7-nya pun beda. Hitungannya dari mana? Dari basmalah atau dari alhamdulillah. Jadi ini sangat-sangat kompleks kalau sudah terkait dengan membahas tentang ilmu qiraat dan ilmu rasm. Ya. Al-Fakir sebutkan di dalam tulisan Al-Fatihah. Dalam tulisan Al-Fatihah itu disebutkan nantinya kalau kita buat contohnya itu bisa melebihi dari satu bacaan, padahal tulisannya sama. Ya, perbedaan qiraat nanti ada kalanya berimplikasi kepada perbedaan hukum dan cara baca ya. Nah, saya Al-Fakir ingin ketengahkan dua hal ya, karena tidak terasa waktu juga berlalu cepat sekali. Yang pertama Imam Hafiz, subhanallah, Imam Hafiz bin Sulaiman ini adalah satu-satunya riwayat yang paling banyak dibaca. Satu-satunya, mungkin redaksinya terlalu berlebihan Al-Fakir. Jadi ini menjadi riwayat yang paling banyak. Kenapa? Karena beliau perjalanan intelektualnya itu luar biasa. Karena pada saat ayah kandungnya meninggal, ibunya itu menikah lagi dengan Imam Asim. Imam Asim itu adalah gurunya. Lalu kemudian menjadi ayahnya karena dinikahi oleh ibunya. Jadi ini pembelajarannya lebih intens lagi. Dan ketika Imam Asim wafat, maka beliau itu menggantikan ayah tirinya, ya, atau suami dari ibunya. Nah, beliau ini paling kuat dalam talqin dan tasmi' dengan ayahnya ini. Dan rekam jejak travelingnya itulah yang membuat kemudian beliau memiliki murid di mana-mana, di Mekah dan di Baghdad. Itu dua sumber ilmu dan pernah menjadi salah satu. Mekah itu termasuk Madinah ya. Kalau disebut Mekah itu otomatis dia ke Madinah juga. Madinah menjadi ibu kota. Kemudian Baghdad juga pernah menjadi ibu kota. Dua-duanya menjadi sumber kota pelajar dan kota di situ tersedia berbagai macam literasi ya. Nah, ketika dia tinggal di Baghdad, di sana dia mengajarkan. Ketika dia tinggal di Mekah, di sana dia juga mengajar. Nah, maka bisa dibayangkan jumlah murid-muridnya itu berapa. Ya. Kalau kita aja yang traveling ke sana aja ada kenalan di sana. Kita traveling ke sana aja ada kenalan di sana. Itu aja sudah, murid dia kemana-mana. Padahal kenalan kita juga nggak banyak. Kita bayangin dia ada di sana mengajar dan luar biasa. Nah, beliau pernah bertanya kepada ayahnya, kepada gurunya, kenapa bacaan Syu'bah sama saya nggak sama? Imam Asim menjawab, bacaan yang kamu pelajari itu saya ambil dari Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami itu kalau diurutkan perjalanan sanadnya, itu sampai sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang saya ajarkan kepada Syu'bah,
ya sama muridnya, dua orang murid yang paling menonjol, itu sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini dalam satu riwayat Imam Asim saja ada dua pongkol berbeda sahabat, dan itu ada sekian perbedaan, ya, tidak semuanya mirip hanya saja. Maka kita lihat dari Imam Hafiz ini, kenapa Imam Syu'bah tidak terlalu terkenal, padahal ini masih satu guru ya. Karena Imam Syu'bah di akhir ayatnya banyak mendedikasikan untuk kompilasi dan meneliti ilmu-ilmu yang terkait dengan hadis. Nah ini juga di era modern sekarang ini mengajarkan kepada kita perlunya spesialisasi. Al-Fakir sendiri kalau misalnya masuk ke dunia ini, ke dunia qiraat misalnya, itu tidak akan mampu karena alat yang dipelajari secara linear itu lebih kepada metodologi, cara, dan perangkat-perangkat untuk tafsir. Nah, makanya di Al-Azhar sendiri itu ada kuliatul Quran. Kalau di kami itu kuliahnya namanya Usuluddin, itu syu'bahnya aja at-tafsir wa ulumut tafsir. Kuliatul Quran berbeda. Nah, dia mempelajari seluk-beluk Al-Quran dan itu menjadi satu hal yang bermacam-macam. Nanti kita masuk di situ ada qiraat, atau masuk di situ ada rasm. Itu sudah ilmu yang berbeda dengan, padahal itu Quran ya, iya, itu Quran, terkait dengan Al-Quran, sangat besar sekali. Nah, ini sebagai pengetahuan saja. Kenapa ini dimasukkan dalam ulumul Quran? Iya, karena terkait dengan Al-Quran. Dan ilmu qiraat itu datangnya belakangan. Ilmu qiraat itu datangnya belakangan. Datangnya belakangan setelah di era tabi'in, pasca era tabi'in. Nah, dia ini datang setelah ada imam atau khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kemarin ya, kalau ingat sejarahnya pada pertemuan yang lalu, bahwa mushaf itu awalnya kosong, tidak ada titik, tidak ada syakal, hanya ada gigi-gigi saja. Maka dari situ karena akomodatif sudah distandarkan, kalau di tempat ini dibacanya begini, kalau di tempat ini dibacanya begini. Lalu nanti diwaras dikembangkan di mushaf Maghrib. Ada dua mushaf sebenarnya, mushaf Maghribi dan mushaf Masyriqi. Mushaf Maghribi itu penulisannya berbeda, bacaannya beda, penulisannya berbeda di beberapa tempat saja, tentu tidak sama. Nah, sekarang kita lihat qiraat Warsh. Ini sudah mendekati contoh ya. Maka cara membaca riwayat Warsh ini di Quran Warsh ya, mushaf Warsh itu berbeda dengan kita. Contoh misalnya dalam membaca Maliki Yaumiddin, kalau kita riwayat Warsh itu pasti Malikinya tidak panjang. Dan kita kan Maliki Yaumiddin, dan dia memulai ayatnya dari Alhamdulillah, bukan dari basmalah. Nah, terkait dengan riwayat Warsh dan Qalun juga berbeda. Pada saat membaca alaihim, mim mati itu di belakang dibaca silah, wasal ya. Alaihim dibaca alaihimu. Nah, misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bacaan kita, bacaan Hafs. Tapi kalau bacaannya Qalun dalam mushaf Warsh itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi bacanya alaihim. Tulisannya alaihim. Nah, lalu itu dari sisi pembacaan. Dari sisi sistematika dan cara penulisan berbeda. Terkait di titik di sini. Karena dia mushaf Maghribi ini berbeda dengan mushaf Masyriqi. Mushaf Maghribi itu huruf fa ditulis titiknya di bawah. Jadi wawu titiknya di bawah. Huruf qaf itu titik satu di atas, yang kalau kita itu fa. Nah, maka kalau kita baca misalnya yuqimunas shalah, itu kalau dalam mushaf Warsh tulisannya yufimunas shalah. Karena di situ fa, padahal dibacanya qaf. Dan yang kedua adalah nun yang mati. Nun yang mati itu tidak dikasih titik kalau di dalam mushaf Warsh. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, kita lihat ini ya. Dalam riwayat Warsh dan riwayat Hafiz misalnya. Ya, di riwayat Warsh misalnya
qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun. Nah, di sini tarawunaha mithlaihim. Kalau di bawah ya raunahum berbeda. Kalau tadi tarawunahum, maaf. Tarawunahum mithlaihim. Kalau di riwayat Warsh, kalau di dalam riwayat Hafs kita, wa ukhra kafiratu yarawnahum mithlaihim. Antara tarawnahum dengan yarawnahum itu giginya sama. Yang satu dibaca ta, yang satu dibaca ya. Itu dua-duanya riwayat yang mutawatir. Ini juga sama. Ya. Yang satu titiknya di atas. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ya, mudah-mudahan di layar terlihat. Itu minas sholihin, di Warsh nggak ada titiknya, yaitu wa ma taf'alu. Nah, itu titik fa-nya di bawah. Ya. Titiknya di bawah ya. Nah, nanti kalau terkait dengan bacaan yang di sini yang berbeda, wa ma taf'alu min khairin falan yukfaru. Bacaan Hafs. Bacaan Warsh, wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru, pakai ta. Artinya beda. Yang satu falan yukfaru, wa ma yaf'alu min khairin, tadi wa ma taf'alu, yang satu mereka, yang satu kalian, ya. Artinya berdekatan dan dua-duanya mutawatir. Ini dalam surat Al-An'am 6364 juga demikian. Yang satu dibaca lain anjaitana, riwayat Warsh, yang satu lain anjana. Makanya itu giginya sama. Itulah kenapa dalam Mushaf Utsmani anjana itu kan tulisan yang imla'i yang di atas itu pakai alif begini. Kalau di dalam riwayat Hafs anjana itu giginya tetap utuh. Nah, ini karena adalah akomodatif untuk mengakomodir beberapa bacaan yang berbeda, termasuk titik tadi. Nah, saya kira itu, dan tadi Al-Fakir mencoba untuk mengetengahkan, tapi karena waktu ya, cukup dengan bacaan tadi saja. Nanti kalau Bapak dan Ibu penasaran, silakan buka di sosial media atau di channel YouTube dengan keyword tadi itu, qiraat 10 atau qiraat Asra, atau dengan yang 7 yang masuk qiraat 8. Nah, saya tadi saya ada di sini, kalau Bapak dan Ibu sempat beli Quran dengan 7 qiraat. Ini kalau ingin tahu saja ya. Atau di sini ada di saya Al-Imam Al-Jazri itu punya An-Nashr fi Al-Qiraat Al-Asr. Ini juga Al-Fakir hanya dipakai untuk mengetahui saja. Ini termasuk buku yang jarang Al-Fakir sentuh karena itu kan kebutuhannya untuk penelitian saja. Maka menjadi tidak terkait dengan keseharian kita ya. Nah, sekarang kita masuk kepada nagom. Nah, kalau ilmu qiraat itu berkaitan dengan pelafalan. Kalau nagom tidak terkait sama sekali dengan itu. Ini sudah masuk kepada bukan sekunder lagi, ini sudah tertier karena terkait dengan keindahan cara baca. Dan ini ada dua langgam, ada dua jenis langgam. Yang satu langgam Makkawi dari Mekah, yang satu langgam Misri. Biasanya kalau dirunut-runut itu sampainya ke sana. Dan jenis lagu iramanya itu seringnya yang dikenal ada 7. Dulu Al-Fakir pernah belajar ya, tapi tidak ditekuni. Nahawan, Bayati, Ijaz, Sabah, Ras, Jiharka, Sika, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah irama. Itu seperti not-not do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu ya. Kalau di dalam musik ya. Maka ini juga ada not-notnya. Nah, kalau singkat cerita, nagom itu merupakan salah satu seni dalam Islam yang berasal dari khazanah tradisional Arab. Memang ini sangat Arabic oriented. Maka nanti muncul pertanyaan, boleh nggak saya baca Al-Quran dengan menggunakan langgam Sunda, langgam Cina, langgam Jawa, langgam Afrika Tengah misalnya? Saya kira tidak ada masalah karena ini terkait dengan aksesoris. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita at-taghanni bil Quran, melakukan Al-Quran supaya indah didengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai bacaan atau langgamnya Ibnu Mas'ud dan Ubay ibn Ka'ab, dua sahabat yang sering membaca Al-Quran di depan Rasul, terutama sahabat Ibnu Mas'ud. Itu kalau
beliau sudah baca itu Rasul menangis. Rasul kata, tasib cukup. Ibnu Mas'ud sudah cukup. Karena begitu luar biasa. Nah ini juga berarti kita ini selain membaca Al-Quran juga mendengarkan Al-Quran. Karena kadang membaca itu berbeda dengan mendengarkan. Sesekali kita perlu mendengarkan, karena pada saat mendengar, fokus kita di telinga. Nah, lalu lagu-lagu atau nagom itu masuk ke Indonesia melalui para ulama yang belajar di Mekah. Karena itulah nagom Makawi ini yang digandrungi di awal perkembangannya. Karena liriknya juga sederhana, lagunya juga datar, naik turunnya tidak terlalu tinggi, nada itu kalau naik turunnya. Nah, maka kita bisa lihat di pertengahan ya, di tahun 60-an, itu ketika pemerintah Mesir mensuplai maestro-maestro qari'nya seperti Syekh Abdul Basit Abdul Samad, Mustafa Ismail, Mahmud Khalil Khusari, dan yang lain sebagainya, ini juga kemudian para qari'-qari menyukai. Jadi kemudian berkembang langgam itu, dan pada faktanya kemudian yang di kita itu terkenal dengan Muammar Z.A. itu ya. Nah itu yang kalau membaca seni baca Quran itu muncul nama itu di kita. Padahal sebelumnya sudah banyak ya yang madhab Makawi dulu ya, bacaan yang sederhana. Nah saya ingin singkat gini saja. Dari 7 jenis lagu pokok itu, boleh nggak 8? Ya boleh aja. Lebih dari itu tidak ada masalah. Karena itu tidak terkait dengan sanad sampai ke Rasulullah, tidak. Belum ada penelitian terkait kira-kira lagunya, cara bacanya Ibnu Mas'ud seperti apa. Itu sulit karena itu tidak termasuk di dalam periwayatan. Nah, itu sudah itu merupakan satu kemewahan kalau bacanya juga harus sama, dan itu sulit sekali. Ya, jadi lebih kepada substansi. Periwayatan mutawatir tidaknya itu lebih kepada substansi. Kalau melakukan dan apalagi nanti keindahan itu salah satunya itu memang dari sononya given. Makanya ada, wah suaranya indah sekali. Ya mohon maaf seperti casing kita itu kan given dari Allah. Oh dia ganteng sekali ya, dia cantik sekali ya. Nah itu kan juga given dari Allah. Ya, oh itu pas-pasan. Kita nggak boleh menghina, tidak boleh terlalu bangga karena ini kan juga casing titipan Allah sebagaimana suara. Jangan terlalu misalnya. Tapi kalau untuk nanti sebagai imam itu disebut akra'uhum karena kan ini dia memimpin, diperdengarkan. Maka diupayakan yang menjadi imam itu yang hafalannya banyak, yang bacaannya paling bagus supaya orang enak. Ibarat nyetir itu yang semua orang bisa nyetir, tapi kan ada yang kasar, ada yang sebagainya. Kalau yang lembut ya itu yang paling enak. Nah, maka nanti dalam faktanya selain nagom itu juga ada nada. Nada dibagi menjadi 4. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada tinggi, ada yang sangat tinggi sekali. Itu kalau dalam MTQ itu diperlombakan. Coba nada jawabul jawab tinggi sekali. Habis suara kalau nggak kuat. Nada yang sedang nawa misalnya atau yang qaror yang paling rendah itu dilombakan. Nah, nanti pada perkembangannya sekarang Masya Allah berbagai macam qari dengan suara khas masing-masing. Yang kadang orang ada, oh saya mau nirukan bacaannya Syekh Al-Afasi. Dulu kalau Al-Fakir pada waktu masih kuliah suka dengan bacaannya Sa'ad Al-Ghamidi misalnya. Atau yang standar kita pasti tahu Al-Imam Al-Haramain, Syekh Suraim dengan Syekh Sudais misalnya. Jadi itu pada perkembangannya di Indonesia sendiri sekarang udah muncul sekali pada qari-qari muda yang sekarang menjadi style menarik. Ya, seorang punya rekaman dia baca, stylenya dengan itu. Setelah dia belajar dengan gurunya, substansinya, cara bacanya, tajwidnya, nah sekarang dia mengembangkan dengan lagu. Dan lagu itu bisa jadi dia berguru langsung, bisa jadi juga dia tidak berguru karena ini sudah sifatnya aksesoris. Tapi nanti dalam belantika seni membaca Al-Quran, nah ini perlu ada standarnya. Nah ini dia sebagai bahasan terakhir, nanti kita bisa lanjutkan dengan dialog bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyunahkan at-taghanni bil Quran, dan siapa yang membaguskan itu juga bagian dari rise up interaksi dengan Al-Quran, karena membaca Al-Quran dengan indah itu disunahkan.
yang kedua sesuai dengan tajwid ya. Warattil Qur'ana tartila. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan at-tartil itu memberikan tajwid, tahsin, memperbaiki cara baca yang itu hak-hak hurufnya diberikan, kapan ditebalkan, kapan ditipiskan. Dan langgam itu mohon izin, mohon maaf, sebisa mungkin tidak berasal dari lagu yang konotasinya negatif. Misalnya, ya nggak etis dong kita baca surat tertentu dari Al-Quran dengan lagu yang biasa digunakan, mohon izin, mohon maaf, di diskotik misalnya. Lagunya enak sih ini, saya baca Quran dengan lagu itu. Tentu itu mengurangi sakralitas kemuliaan Al-Quran. Lalu kemudian tinggi rendahnya bacaan Al-Quran itu sebisa mungkin adalah tematik. Maksudnya apa? Ya, kalau sedang sahdu, dia baca yang rendah, dia baca yang alunan yang pelan. Ketika menghentak, bacaannya juga suaranya naik, nadanya. Nah, itu perlu ilmu. Berarti seorang qari juga perlu paham isinya. Oh, tentu. Dengan memahami isinya itu al-iqa. Al-iqa itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Pada saat dia menadaburi Al-Quran, iqa-nya itu tepat. Ya kan? Nggak mungkin menceritakan yang sedih dia ketawa-ketawa. Nah, itu iqa-nya nggak tepat. Ketika dia menceritakan sesuatu yang sedih, dia alunannya juga seperti itu. Ketika menceritakan bersemangat, itu orang terbawa. Ketika menceritakan sesuatu yang bersemangat, pesan dari Allah, itu aura suntikan motivasi semangatnya menular. Ketika menceritakan tentang neraka, sedih, takut. Ketika menceritakan tentang solidaritas, ketika menceritakan bagaimana Maryam dikafil oleh Nabi Zakaria, itu seperti hari ini. Ketika seseorang berlomba-lomba memberi, bayangkan di bulan Ramadan kemarin, Al-Fakir mengira bahwa perolehan zakat itu turun. Ternyata dalam sebuah studi luar biasa, perolehan ziswaf itu justru naik. Ini ada apa? Padahal sedang masa krisis. Nah, artinya apa? Itu al-iqa itu penting supaya orang itu tahu ini berbicara tentang apa. Tematik ya. Dan yang terakhir, tidak berlebihan. Karena kalau bacaan lagunya itu dibuat-buat, orang juga nggak enak dengernya. Dan itu perlu latihan. Makanya imam itu juga dilatih. Nah, ini alhamdulillah dengan era pandemi ini para bapak khususnya itu dia dilatih menjadi imam. Biasanya kalau untuk imam zuhur dan asar semua orang berani. Tapi kalau sudah maghrib, udah isya atau subuh, itu kalau stok imam aslinya nggak ada itu kalau yang lainnya tidak terbiasa itu sudah dorong-dorongan. Nah, dengan adanya pandemi ini orang belajar, dia melakukan, selain membaca benar itu cara melakukannya juga enak. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin kebersamaan kita 50 menit. Saya rasa untuk awalan ini saja, karena Al-Fakir mencoba biar akomodatif, ada nanti dialog dengan Bapak dan Ibu untuk lebih enaknya, dan insya Allah nanti semampu Al-Fakir dalam menjawab, akan Al-Fakir jawab, termasuk boleh diingatkan titipan pertanyaan pada pertemuan yang lalu yang sekiranya belum terjawab, itu bisa Al-Fakir sampaikan. Saya ingat Al-Fakir ada 2 pertanyaannya terkait dengan surat Al-Anbiya yang nunjil, nunnya di atas, yang kemudian satu lagi terkait dengan waras dan hafaz ya. 2 yang berbeda, yang tadi secara sederhana sudah simulasinya sudah mencoba Al-Fakir ketengahkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah. Saya kembalikan kepada Mas Andi, kepada Pak Irfan sebagai moderator untuk ditindaklanjuti dengan dialog. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Tasuryanya tadi sangat menarik. Silakan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung lewat Zoom ini. Silakan di-unmute sendiri lalu sampaikan pertanyaannya, atau bisa juga lewat chat di Zoom atau juga di grup WhatsApp grupnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Mungkin sambil nunggu Ustadz, langsung aja yang tadi yang 2 pertanyaan dari yang minggu lalu bisa disampaikan, dijawab Ustadz. Itu sudah saya jawab tadi, Pak. Kalau Sudah yang ya? nunjil ini itu kan Oke. sudah saya jawab tadi, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Mungkin sebelum ditanyakan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryo, Pak Ustadz. Saya dari Kanada, dari Kutub Utara. Ya, silakan pertanyaan. Pertanyaannya, tadi Pak Ustadz, saya nanya masalah qiraat atau irama ya. Nagamnya ada 2 ya, dari Masyriah dan Makkiyah ya. Dan turunan juga ada beberapa gitu. Lagunya ada 7 yang standar. Tadi Pak Ustadz juga bilang kalau untuk masalah lagu itu sebenarnya tidak masalah pakai langgam Sunda dari Jogja, dari ini. Misalkan ngikutin kaidah yang berlaku atau tartil dan tajwidnya itu benar. Jadi pemakaian untuk lagu, asalkan itu enak didengar dan enak diiniin, pakai lagu apapun tidak masalah. Terus ada ganjalan sebenarnya di hati saya nanya seperti ini Pak Ustadz. Enak dan tidak didengar itu kan sebenarnya relatif juga ya. Mungkin saya enak dengar lagu Sunda, tapi ada beberapa orang juga enak dengar lagu Sunda. Atau mohon maaf, mungkin saya enak mendengar dengan lagu yang slow rock gitu. Atau yang agak sedikit metal tapi sedikit iramanya enak didengar gitu. Tapi itu kan lagu. Tapi kalau kita bacanya misalnya nih mohon maaf, kita pakai irama slow rock ya. Tapi bukan yang negatif ya. Negatif. Tapi kaidahnya tartil benar. Apakah itu diperbolehkan? Atau apa kita harus tetap memakai standar dari 7 lagu itu yang udah istilahnya udah jamak lah, udah umum gitu. Kalau misalnya diperbolehkan memakai langgam yang macam-macam, mungkin orang juga akan mencoba untuk pakai langgam yang ini, kayak anak muda mungkin dia akan pakai langgam punk rock yang agak slow, yang lebih mendayu gitu kan, tapi iramanya punk. Wajar aja kan, maksudnya, tapi dia melanggamkannya dengan tartil, dengan tajwidnya benar gitu. Apa gimana menurut? Terima kasih. Baik. Jazakallah. Ya. Bapak Ibu, sebenarnya terkait dengan langgam ini bahkan ya mohon maaf ya, bisa jadi juga seorang korek yang pemula itu dia tidak tahu kalau ditanya, Ustadz itu bacaannya langgamnya langgam apa? Bisa jadi dia tidak tahu. Ya, karena dia otodidak, dia dikaruniai oleh Allah modalnya suaranya udah bagus. Bisa sampai tinggi sekali, bisa sampai rendah sekali. Kemudian dia punya ilmu untuk memahami. Nah, berarti ini ilmu yang terakhir, ilmu yang istilahnya sudah tertiar lah. Itu dia tidak ada kesempatan untuk mempelajari apa bedanya nahawan, hijaz, dengan ros, dan sebagainya. Itu sebagai lagu pokok ya. Dia bisa jadi tidak tahu. Nah, Al-Fatih sendiri hanya pernah. Kalau ditanya itu termasuk lagu apa? Itu bisa jadi give up saya. Karena tidak tahu. Nah, maka tidak ada masalah sebenarnya. Mohon izin, mungkin kategori kita tidak tepat kalau misalnya, oh ini lagu slow rock, ini pop, itu kan musik ya. Kalau ini kan irama, nggak bisa dikategorikan, itu bacaan Syekh Sudes dengan Syekh Suren, itu bacaan cepat kan. Beda dengan misalnya Sa'ad Al-Ghamidi, atau bahkan Imam Al-Hudayfi dulu ya, di Madinah, berbeda. Sekarang, atau bacaan Syekh Mahmud Al-Khusari, ya, itu berbedaan dengan Abdul Basit Abdul Samad. Ya, padahal sama-sama kedua-duanya dari Mesir misalnya. Karena itu terkait dengan irama. Karena tadi ada yang memang suaranya berat. Ya, suaranya memang aslinya berat. Kemudian ini nada yang tepat, nada yang sedang ke bawah. Oh, ini suaranya agak kecil. Oh, berarti ini yang tepat. Nah, ini juga performance suara itu sendiri. Kalau orang dia nggak kuat tinggi, dipaksain juga nggak enak dengarnya. Jadi intinya sebenarnya tidak sampai ke sana. Tidak sampai misalnya
ini harus pakai apa. Dan bisa jadi orang itu tidak tahu itu. Bisa jadi dia hanya suka misalnya bacaan qari si A dan si B. Kemudian dia tirukan. Dan bisa menirukan. Ketika ditanya itu, ini jangan asal baca itu. Itu langgamnya apa? Oh, enggak tahu. Oh, enggak sah. Enggak sampai segitu. Karena itu terkait dengan keindahan. Mohon izin bukan bermaksud mengenerate ya. Tapi kalau qari bacaannya bagus, coba Anda tanya, belum tentu dia tahu lagunya. Tapi it's okay, tidak ada masalah. Karena substansinya adalah enak didengar. Gitu. Dan enak didengar memang relatif, tetapi ada kesepakatan umum. Ya sama seperti, mohon izin, mohon maaf ya, ketampanan dengan kecantikan. Standarnya kan, kalau fisik ya, standarnya umum. Lalu kecuali yang sifatnya inner beauty, kecantikan dalam, nah itu orang tidak tahu, yang tahu adalah dirinya. Dan itu biasanya Allah tampakkan, itu bonusnya. Jadi nggak bisa seseorang pura-pura saleh itu nanti suatu ketika dia nggak natural. Nah, tapi kalau terkait dengan suara itu tidak terhubung dengan itu. Ini terhubung dengan getaran. Ya, kan begini misalnya. Ya nanti memang, jadi gini, berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak kita teropong di satu ini. Seorang qari, kalau dia muflis, ikhlas, ya, dia kemudian pemahamannya bagus, dia juga mengamalkan, ya, bacaannya bagus, masya Allah. Makanya ada hasad kan, la hasada illa fitnatain. Hasad kita pada dua orang yang dibolehkan. Rajulun atahu Allahu malan, orang yang diberi harta dan dia habiskan untuk berbuat baik nggak selesai-selesai. Oh, kemarin perasaan dia infak, sekarang dia lagi, sekarang dia lagi, sekarang dia lagi. Nah, itu kita iri sama orang kayak gitu. Punya harta banyak belum tentu. Ada juga yang pelit, ada juga yang terbatas. Nah, kemarin perasaan udah. Nah, ada yang satu lagi, rajulun atahullahu Qur'an. Orang yang diberikan Quran, dia gunakan untuk berkhidmat itu. Oh, ini di mana-mana dia Quran ya. Ya, untuk tahfidz dia, untuk ini dia. Ini kita yang iri gitu. Tapi sekali lagi itu kan pada mentoknya. Bisa jadi seseorang tadi ada orang yang mudah membaca, bacaannya bagus, oh hafalannya kurang. Ada yang hafalannya bagus, dia nadanya kurang. Jadi bisa jadi seseorang itu mix. Ya, ada yang ini setengah, yang ini setengah. Tapi ada yang ini nonjol, ini kurang. Nah, demikian juga dalam nada bacaan, dalam langgam. Allah alam ini ijtihad Al-Fakir. Menurut Al-Fakir tidak ada yang membakukan harus 7 yang tadi disampaikan oleh para qurra. Ya. Mohon izin, mohon maaf para qurra, bukan berarti Al-Fakir meniadakan atau menafikan ilmu itu. Ilmu itu dipelajari. Tetapi kemudian bahwa ada standar di luar itu, ketika dimunculkan para qurra langsung tahu, oh ini cabangnya ini. Makanya di luar 7 itu, misalnya para qari itu, dia tahu, oh ini cabangnya ini. Oh ini cabangnya ini. Karena dia tahu nada-nadanya itu. Sudah ada nada-nada tinggi rendah dan langgamnya itu diketahui. Nah kalau misalnya langgam Sunda itu masuk jenisnya mana? Itu lebih expert. Al-Fakir perlu bacaannya kamu seperti apa? Kita cocokkan. Dan Al-Fakir juga tidak mutakhassis di bidang itu. Tapi nanti kalau bagi orang yang tahu pasti tahu. Kalau saya bacanya begini itu teman itu masuknya begini. Nah, jadi ada identifikasi. Itu saya kira Bapak mudah-mudahan menjawab dan enak dan tidak memang relatif, tetapi ada kesepakatan umum bahwa ini suaranya betul-betul enak. Itu saya kira itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Duta Mardin dari Florida. Silakan. Pertanyaannya Pak Ustadz, saya nggak terlalu khawatir kalau memang baca-bacaan di luar sholat ya. Tapi kalau sholat itu kan kita bisa terancam sholat kita batal. Pertama kan yang wajib itu Al-Fatihah kan rukunnya. Namun lidah kita ini Ustaz kan lain-lain. Quran itu kan turunnya memang dalam bahasa Arab kan. Jadi idealnya itu kita lidah Arab, tapi lidah kita ini kan lidah Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Padang itu kan kalau kita baca Al-Fatihah kan itu agak khawatir kita itu apakah tajwidnya itu betul begitu. Bagaimana Ustaz dalam menyikapi ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini bagian dari kewajiban kita, berarti ada prioritas. Prioritas hidup kita adalah membaca suratul Fatihah yang benar. Karena ini adalah perangkat.
belajar wudhu yang benar, belajar sholat yang benar, membaca Al-Fatihah adalah bagian yang wajib. Berarti ini orang cerdas kalau seandainya menjadi prioritas hidupnya. Beresin Al-Fatihah. Ya. Tapi untuk seperti hanya sangat-sangat mirip persis Rasulullah SAW tentu sulit. Karena pelafalannya berbeda. Dan bahasa Arab itu dikenal dengan lughatul dad, bahasa dad. Melafalkan huruf dad itu juga sulit, tidak mudah. Tetapi minimalnya kita mendekati. Itu saja saya kira. Jadi tidak usah khawatir. Kalau kita berusaha, insya Allah secara sekilas, kalaupun orang mengatakan, oh salah, tidak sah itu sholatnya selama 40 tahun ini ngulang, nah itu tidak begitu saya kira. Kita sudah berusaha dan usaha itu ya kita habis itu kita pasrahkan sama Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha membaca suratul Fatihah dan yang diajarkan tadi bacaan hafaz. Misalnya ada misalnya selama ini kita baca riwayat hafaz, tapi kita baca Maliki Yaumiddin misalnya dan kita baru tahu enggak ada masalah. Untuk selanjutnya setelah kita tahu kita benerin begini. Jadi dalam prosesnya kita akan menemukan beberapa kesalahan, tapi jangan ditonjolkan. Karena kalau belajar ini loh salah kamu, itu kita jadi frustasi. Kita belajar itu standarnya yang benar baca begini. Kalau yang benar baca begini, kita muncul di otak kita. Oh, saya kemarin salah. Tidak apa-apa, sekarang diperbaiki. Ya, begitu. Beda kalau misalnya metode pembelajaran kita itu adalah kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Itu kita mulai. Nah, itu kan hanya kita akan sibuk menyalahkan orang dan juga bisa jadi membuat diri kita ragu. Nah, itu wallahu alam menurut Al-Fakir itu menjadi prioritas, tetapi bukan kemudian wah saya belum bisa ini, berarti nggak usah sholat dulu. Itu juga salah. Orang yang baru mu'alaf, jangankan Al-Fatihah, dia tidak tahu, dia sholat aja. Yang bisa dia lakukan aja. Mata yasar yang bisa dia lakukan. Sekalipun yang diwajibkan adalah Al-Fatihah, orang baru tadi pagi bersyahadat, nah sekarang. Nah yang kedua, ini mirip-mirip juga. Kalau di dalam bahasa Inggris saja, orang Jawa yang totok misalnya, atau orang Sunda yang totok, atau orang Bugis yang totok, coba membahasakan bahasa Inggris. Ya kan kita sering dengar bahasa Arab atau Inggris, orang Pakistan, orang India, orang Afrika dengan kita. Itu kan ketika dengar tidak seperti native-nya. Ya karena memang tidak berasal dari sana. Tapi kalau orang yang fasih dia, itu bisa seperti native. Padahal ketika dilihat mukanya, ini kayaknya orang Asia nih, tapi kenapa bisa seperti orang native gitu. Berarti dia sudah mendekati seperti itu. Dan tujuan kita juga mendekati, sebisa mungkin kita mendekati native gitu, dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam, itu Pak. Baik Ustaz, sedikit lagi. Yang benar Al-Fatihah itu juga macam-macam versinya Ustaz. Seperti Maliki Yaumiddin. Saya pernah protes seorang imam di suatu masjid, dia bacanya pendek ma-nya gitu. Saya selesai sholat, saya datangi. Nggak apa-apa, itu sama artinya katanya. Sementara ada juga yang bismillahnya sir, sama ada yang dikeraskan begitu ya. Ini sendiri kan juga menjadi masalah bagi kita itu Ustaz. Jadi apakah itu juga akan menjadi pertimbangan dalam kita untuk melafazkan Al-Fatihah itu? Terima kasih Ustaz. Ya, saya kira kalau untuk itu semuanya sepakat Pak, karena Al-Fatihah itu 7 ayat dan boleh membaca basmalahnya dengan sir, boleh juga dengan jahar ya. Seperti juga dalam salam, boleh Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, boleh juga membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya dipelankan. Jadi sebenarnya sama. Maliki Yaumiddin itu pendek atau panjang. Tapi kita kalau bisa konsisten. Karena dalam Al-Quran hafaz kita itu Maliki Yaumiddin panjang. Mungkin bisa jadi yang imam itu orang Tunis atau orang Aljazair atau orang Maroko. Karena dia menggunakan riwayatnya Warash atau Khalid. Ya, Imam Nafi di sana. Nafi Al-Madani dari Madinah. Jadi sebenarnya ketika kita tahu qiraat, kita kebayang, oh memang bagusnya ketika imamnya itu maju, kita tahu dari mana. Oh dia dari Aljazair Maroko, berarti siap-siap aja nanti. Ada perbedaan ketika baca surat. Gitu. Al-Fakir pernah mengalami itu, yang tempoh hari Al-Fakir jelaskan ya dalam surat As-Saff misalnya. Dalam riwayat Warash itu kan
ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarul lillah. Padahal bacaan kita kunu ansarallah. Kan berbeda itu. Tetapi ternyata dari riwayat Mushaf Utsmani itu akomodatif, mengakomodasi dua bacaan imam yang berbeda. Bacaan Imam Asim itu ansarallah, bacaan Imam Nafi' yang diteruskan muridnya Warash dan Qalun itu ansarul lillah. Jadi kita tahu kalau Al-Fatihah saya kira standar. Al-Fatihah semua orang sudah memaklumi. Dia baca Maliki Yaumiddin, dia baca Maliki Yaumiddin, oh itu ada, boleh. Tapi kita, ini saran saya, kita sebagai Muslim sebisa mungkin kita konsisten aja. Kita baca Maliki Yaumiddin dengan bacaan Hafiz. Kalau dia orang Aljazair, orang Maroko, dia akan baca Maliki Yaumiddin. Tapi ingat, jangan sampai karena kita tidak tahu, yang baca Maliki Yaumiddin itu yang lainnya sama nggak sama kita? Sama, oh, ternyata boleh. Berarti dari 10 cara macam baca, nanti silahkan Bapak bisa googling atau di YouTube, Al-Fatihah dengan qiraat 10. Nanti kita lihat, oh bacaannya tipis ternyata ya. Ternyata dia beda di Maliki dengan alaihim. Dan dengan di akhirnya. Tentu karena keterbatasan waktu lah. Dan tadi saya coba karena tidak berhasil sharing audio, khawatir mengganggu wasting time gitu. Mungkin Bapak coba nanti di YouTube Al-Fatihah dengan 10 cara baca atau 10 qiraat atau 7 qiraat. Nanti kita akan mendengarkannya. Tetapi untuk dibaca satu saja seperti yang kita pelajari. Itu saya kira. Wallah alam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk yang selanjutnya ini ada Kak Iswan yang udah raise hand dari tadi. Monggo, kalau Kak Iswan udah mau ada pertanyaannya. Kalau yang tidak ada, kalau belum ada, mungkin yang selanjutnya Kak Erna, Mbak Erna. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Saya Erna dari Kanada. Ya. Dari Kanada aja, silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz tentang tadi yang qiraat 10 itu, kalau saya lihat kan dari 10 qiraat itu masing-masing mereka memiliki 2 murid gitu ya. Yang itu tentunya ada perbedaan. Nah, apakah dari awal memang para imam ini tuh membiarkan ada perbedaan itu? Sengaja gitu atau adakah ikhtiar mereka itu untuk menyamakan agar tidak semakin banyak perbedaan? Kemudian pertanyaan keduanya, setelah tadi Ustaz memberikan contoh ya antara qiraat Warsh sama Hafiz itu, saya lihat ada perbedaan yang termasuk ta dan ya atau menjadikan itu ada tambahan iya mati, sementara di Hafiz tidak ada gitu. Apakah itu tidak mengganti arti atau maksud dari ayat tersebut? Nah, kalau di antara dua perbedaan itu, mana yang paling mirip atau yang paling persis sebagaimana Rasulullah itu dulu pertama kali ditalaki oleh malaikat Jibril? Nah, tentunya kan kita ingin berusaha itu mendekati yang paling mirip itu gitu kan Pak Ustadz. Jadi kita ketika mengikuti pun berusaha mengikuti yang itu. Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kenapa muridnya yang paling menonjol itu 2? Dan itu distandarkan. Nanti kenapa yang dipakai 2? Karena murid di bawahnya, 2 itu yang punya murid lagi. Yang paling banyak di situ. Al-Fakir contoh yang di kita aja lah, karena Al-Fakir di situ ya. Hafiz misalnya. Imam Hafiz itu mengambil dari Imam Asim. Imam Asim itu kalau dari riwayat Hafiz tadi terus itu sampainya ke Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang jalur satu lagi, Imam Asim itu punya 2 jalur itu kalau terus sampai ke sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu ke Imam Syu'bah. Lalu kenapa popularitas Imam Syu'bah itu jauh di bawah Imam Hafiz? Itu karena faktor lainnya lagi. Tapi ternyata ada, dan itu dari keduanya itu berbeda. Al-Fakir lupa angkanya tadi ya. Sekian tempat terjadi perbedaan cara bacanya. Antara keduanya itu. Yang satu dotnya dibaca dha'fa dan dibaca du'afa. Nah, itu ada beberapa perbedaan misalnya. Nah, ini terkait dengan itu, kalau ditanya, yang paling populer ya bacaan Imam Hafiz. Tapi yang paling mirip dengan Rasulullah,
kita nggak bisa klaim. Nggak bisa klaim itu. Karena itu semuanya mutawatir. Kayak tadi cerita tentang ahruf sab'ah antara Umar bin Khattab yang menjadi makmum di belakang Marwan bin Hakam. Ketika membaca surat Al-Furqan, dia marah. Ketika di hadapan Rasulullah, ini begini juga kok Jibril menurunkan saya. Begini juga cara bacanya. Jadi berarti ini kita membayangkan seorang Muhammad, Rasulullah, Nabi kita, itu adalah orang cerdas. Dia bukan hanya substansi, tapi cara bacanya yang sab'ati ahruf. Sab'ati ahruf itu bukan 7 qiraat ya. Berarti ternyata ada 10. Dan 10 itu jumlah maksimal yang mutawatir. Jangan kita bayangkan ada 10 Quran, enggak. Ya, Al-Fatihah tadi aja kan bedanya ternyata hanya di Maliki Yaumiddin. Nanti yang lain ada di memnya, ada di bacaan nun di akhir wakafnya, al-waqf wal ibtida'nya. Ternyata ada berbagai macam ragamnya. Tapi ketika kita melihat Quran, Qurannya satu. Karena itu giginya. Ibrahnya itu bukan di titik-titik tadi itu. Jadi kita nggak bisa klaim bahwa bacaan Hafiz ini yang paling dekat dengan bacaannya Rasulullah. Tidak ada keterangan itu. Semuanya mutawatir. Kalau udah judulnya mutawatir, itu semuanya boleh dipakai. Kita nggak boleh dong menganggap, oh kita lebih bagus dengan saudara kita yang ada di Quran Maghribi itu, Tunis, Maroko, Aljazair, karena mereka aneh-aneh. Oh, aneh-aneh kan aneh dari kita. Selama itu mutawatir, itu dibolehkan. Nah, kita tahu dari sini. Ya ambil yang 7 aja dulu saran saya. Kalau 10 itu sudah tambahan 3, ada yang mirip memang itu. Nah, ini di Quran jelasnya kita tahu ternyata di sini ada yang baca su, ada yang baca sau. Kayak tadi nunjil mukminin. Itu di tempat lain ternyata sama, hanya di tempat itu saja berbeda. Itu berarti kan detil sebagai murid. Saya orang ingatannya kuat, dulu guru saya ngajarinya begini. Kalau kita kan kayaknya begini, itu sudah nggak dipakai kalau kita. Kalau dulu orang betul-betul substansinya, cara bacanya. Berarti seorang mukri dan qari itu dia punya kekuatan yang dahsyat. Karena bukan di substansi saja, di cara baca dan iramanya, bukan di nada-nada yang tadi kita baca ya. Ini dibacanya seperti apa, dia ingat. Bukan sekedar substansi tulisan. Makanya periwayatan qiraat itu tidak cukup dengan tulisan. Dia harus juga dengan talaqi. Beda dengan hadis ya. Kalau hadis itu boleh meriwayatkan dengan makna. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh. Dia harus betul-betul mendengarkannya begitu, meriwayatkannya juga begitu. Itu saya kira. Wallahu a'lam. Oh, jadi Pak Ustadz, kalau dikatakan bahwa 10 yang mutawatir itu, boleh nggak kita simpulkan bahwa Rasulullah itu mencontohkan ke 10 itu? Pernah mencontohkan gitu, cara baca 10 itu? Iya. Karena disebut mutawatir berarti itu sanadnya sampai kepada Rasulullah. Sanadnya sampai kepada Rasulullah. 10-10-nya diajarkan. Kayak case-nya Umar bin Khattab dengan Marwan bin Hakam. Dan mohon maaf, jangan sampai kita mengklaim bahwa karena kita memakai riwayat Hafiz, itu kita ini paling mirip Rasulullah. Enggak. Nanti juga ada riwayat yang lain. Kenapa kok popularitasnya itu nomor 1 ini, nomor 2 waras berarti itu paling bagus? Belum tentu. Itu kan karena popularitas. Ya, mohon izin, tidak bermaksud mengkiaskan. Ya, di dalam kualitas keilmuan, ya, seseorang bermacam-macam. Tapi kenapa yang populer itu si A? Apakah si A yang populer itu ilmunya lebih tinggi dari si B yang tidak populer? Belum tentu. Karena popularitas itu berbeda dengan substansi. Selama ini dia mutawatir, itu bacaan diajarkan Rasulullah kok. Kok kenapa ini populer? Itu faktor lain. Kayak Imam Hafiz tadi, karena dia punya murid di mana-mana. Dia punya jaringan di mana-mana. Maka dia populer. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, boleh nanya? Silakan jika masih ada yang lain. Baik. Assalamualaikum, nama saya Fadli dari Baltimore. Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama masih berkaitan sama pertanyaan yang pertama tadi. Suaranya kecil, saya tidak dengar. Iya, sekarang udah dengar belum, Ustadz? Mendingan nggak? Halo? Halo, 1, 2, 3. Halo, Assalamualaikum. Masih agak kecil. Ini Mas Fadli yang pertanyaan yang di lewat chat itu bukan? Iya, betul. Tapi saya ada 1 pertanyaan lagi.
Oke, caranya tadi udah ada jawab sama Ustadz, jadi belum jawab. Oke, silakan. Kedengaran ya? Terdengar tapi kecil sekali. Ya, coba nanti saya ulang insya Allah kalau kurang keras. Baik. Ya, yang pertama masih berkaitan sama pertanyaan orang yang pertama tadi. Waktu itu kan pernah kejadiannya ada tilawah di acara kenegaraan di mana qori'nya membaca dengan langgam Jawa, dan itu kan menjadi kontroversi. Dan pendapat orang yang melarang katanya karena ada hadis Nabi yang memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan luhun Arab, ya, dengan langgam Arab. Nah, bagaimana pendapat Ustadz terhadap pendapat yang melarang menggunakan langgam lain karena hadis tersebut, gitu, Ustadz? Pertanyaan kedua, tentang tadi Ustadz sampaikan kita tidak boleh mencampur bacaan, ya, misalnya kayak Hafiz dengan Nafi' misalnya, atau yang satu qiraah misalnya Hafiz dengan Syu'bah saja tidak boleh dicampur. Nah, ada gak batasan boleh mencampur? Kalau mohon maaf kalau pertanyaannya melampaui yang disampaikan. Kalau di sanad kan standarnya sampai thoriqah, Ustadz, ya. Dari qiraah, misalnya qiraahnya Asim, kemudian riwayatnya Imam Hafiz, kemudian thoriqahnya. Misalnya dalam Hafiz an Asim kan ada misalnya yang terkenal kalau nggak salah Syatibiyah yang banyak orang Indonesia. Tapi kemudian juga ada sebelahnya Thayyibatun Nashr. Yang perbedaannya misalnya setahu saya kalau Syatibiyah itu mad jaiz munfasil minimal 4 harokat, Ustaz, ya, nggak boleh pendek. Tapi kalau misalnya Thayyibatun Nashr dia boleh 2. Nah, apakah yang perbedaan thoriqah ini boleh dicampur? Maksudnya walaupun mayoritas orang Indonesia ini guru-gurunya itu Syatibiyah, boleh gak kita kalau ingin membaca cepat, misalnya jadi imam taraweh, menggunakan mad jaiz munfasilnya 2 harokat saja, padahal kita diajarinya Syatibiyah. Wallahu alam. Syukran, Ustaz. Ya, saya alhamdulillah bisa menangkap, ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, batasannya tentu dengan ilmu, ya. Dan itulah mengapa kita cukup di prefer kita itu satu qiraat saja, supaya kita tidak, bahasa Arab itu mulahbat, tidak bercampur. Kita khusus kita di Hafiz saja. Tapi yang lain kita sebagai pengetahuan. Maka ketika kita tahu riwayat itu satu saja, berarti kita khusus di situ supaya tidak tercampur. Sehingga ini batasannya. Yang kedua, terkait dengan itu kan sudah masuk di nada dan irama. Ya konsisten saja. Kalau kita bacanya itu adalah 4 ketukan atau 4 harokat, berarti 4 terus. Kalau dibacanya 6, ya 6 terus gitu. Jangan dicampur sekali 4, sekali 6. Nah, itu yang juga sulit. Tidak mudah itu. Oh, namanya lagu, ya. Kadang kan lagu itu keenakan dia. Atau yang kedua, di samping lagu itu juga hafalan. Dia karena agak sedikit hanya dipanjangkan, itu padahal udah melebihkan. Itu sudah ya manusiawi saya kira. Dan itu juga mengganggu sih, ya. Tapi tidak sampai pada batasan membatalkan sholat. Ya, tentu itu kurang afdol. Tetapi pada faktanya seharusnya dia lebih konsisten. Dan itu sulit. Jangankan di level orang yang baru bisa baca Al-Quran, di level profesional pun ada kesalahan di situ. Jadi memang yang sempurna, yang makin mendekati kesempurnaan itulah yang disebut aqra'uhum tadi itu. Artinya kalau ada si A, si B tahu diri dia yang jadi imam gitu. Ketika si A nggak ada, si C tahu si B, karena dia tahulah. Dan biasanya itu di dalam sebuah perkumpulan itu mafhum. Kalau ada si fulan, dia yang jadi imam. Kalau ada si fulan nggak ada, si ini. Kalau ini nggak ada, begini. Dan itu kan juga dipraktekkan di dalam keseharian, ya. Kalau Nabi Muhammad tidak ada, Nabi Muhammad itu nunjuk Abu Bakar. Artinya itu kan isyarat nih, menjadi imam itu ini. Tapi kenapa tadi yang bacaannya sering didengar itu Abdullah bin Mas'ud, itu kan bacaannya. Jadi kan beda. Jadi ini kan gabungan semua. Makanya Aqra' itu sendiri kan para ulama juga ikhtilaf. Apakah Aqra' ini yang paling banyak hafalannya? Apakah yang paling bagus bacaannya? Apakah yang paling alim misalnya? Jadi itu kan kalau semua dipukul rata, nah, itu jadi akumulasi, nah itu disebut dengan Aqra'.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sudah saya jawab ya. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan 4 harokat atau 4 ketukan atau 6 ketukan, itu dia konsisten dan boleh. Karena itu sudah melebihi lagi. Ini yang kita pelajari hari ini termasuk pengetahuan tersier. Jadi sebenarnya bukan yang primer itu terkait yang pertama. Kalau sudah mushaf dan qiraat itu pengetahuan tambahan yang sifatnya menurut saya sangat eksklusif karena tidak terkait dengan keseharian kita. Kita mempelajari waros, kita nggak pakai ya, tapi kita nggak menyalahkan. Nah, itu kesimpulannya adalah bahwa kita tidak merasa paling dekat dengan Rasulullah karena itu turuknya atau perjalanannya itu juga dua-duanya mutawatir. Itu saya kira, wallahu a'lam. Apa Ustaz yang hadis tadi Ustaz, yang hadis yang berpendapat melarang menggunakan langgam lokal? Ya. Ya, hadis itu saya tidak lebih tepatnya saya belum menemukan. Karena tentang nagom itu tidak dibatasinya itu bukan dengan hadis itu, setahu Al-Fakir. Hadis itu wallahu alam, kalau seandainya Bapak punya redaksinya bisa saya nanti di japri ke saya akan teliti lagi. Karena kadang orang rancu pendapat ulama atau perkataan sahabat disamakan dengan hadis. Itu mungkin karena keterbatasan Al-Fakir, tapi menurut Al-Fakir, sependek pengetahuan Al-Fakir, tidak ada aturan menggunakan langgam apa. Gitu. Karena kan itu terkait sudah bukan aturan substansi tambahannya. Karena Rasul hanya memberi aturan. At-taghanni bil Quran. Kalau kita cari di dalam bab buku-buku hadis yang menjadi referensi kita, buku tis'a itu dalam riwayat kita itu judulnya adalah At-taghanni bil Quran, melakukan Al-Quran. Nanti Al-Fakir akan coba cek lagi, tapi kalau ada redaksi yang tekstualnya itu akan lebih menolong mencari hadisnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ini masih ada beberapa dari chatnya ini dari Kak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa dijelaskan lebih detail bagaimana berlebihan dalam membaca Al-Quran. Bagaimana konsekuensi bila gitu, Ustaz. Ya. Berlebihan melakukan ya maksud saya, bukan berlebihan membaca ya. Jadi kalau berlebihannya melakukan itu dia khusuk-khusukkan, ya kita jadi tidak enak dengarnya juga. Ya tentu selama tidak sampai membuat makna berubah dan berantakan, itu masih bukan dibolehkan ya, masih dimaklumi bahasa kita. Kan begini, kita tidak selamanya kan jadi imam. Kadang dalam safar atau kita di shopping center atau di dalam perjalanan sedang isi bensin, ada musola, kadang yang maju sebagai imam. Maghrib ya, kalau duhur asar mah kita nggak tahu, kita husnudzon aja. Ketika ada maghrib misalnya, bacaannya itu kok bahasa apa ya, bukan bermaksud merendahkan, kok rada-rada gitu. Maksudnya rada-rada itu kok standarnya berbeda dengan standar yang kita pelajari. Selama masih bisa dimaklumi, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sangat berlebihan, hancurnya itu hancur-hancuran, ya sebaiknya memang tidak layak untuk menjadi imam. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau seandainya imamnya itu bacaannya berantakan kayak seperti itu, ya untuk kita supaya lebih nyaman lagi ya, kita sholat lagi. Gitu. Ya, untuk membentengi tadi itu. Ya kan tidak mungkin misalnya kalau ibaratnya imamnya turunin di tengah jalan, itu kan nanti malah secara politis itu akan berat nanti. Di dalam sholat kita bertengkar. Kita, mundur loh, bacaan Qur'annya begitu aja jadi imam. Itu jadi insiden yang tidak bagus. Biasanya menunggu sampai selesai. Itu kan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kan. Di dalam kesempatan itu, Umar bin Khattab merasa bahwa Umar bin Hakam ini ngaco ini. Tapi etika sholat, nah ini kita belajar dari Umar bin Khattab. Etikanya, kita tidak sampai kok. Kemudian di tengah sholat, tarik, minggir. Ya saya aja yang maju. Enggak, bukan begitu. Tunggu sampai selesai. Nanti kita tahu, karena ini sudah bukan di zamannya sahabat ya. Itu bacaannya tidak standar. Ya udah kita sholat lagi. Nah, atau untuk menghormati perasaannya orang tersebut ya, kalau kita dengan jamaah nggak nyaman, tunggu dia pergi lagi. Atau pergi dari tempat itu, nah kita jamaah lagi itu lebih bagus lagi. Tidak ada masalah. Kalau
karena di perjalanan waktu pendek ya sholat sendiri aja. Kalau kita merasa kurang yakin dengan itu. Tapi selama masih bisa dimaklumi pandang pendeknya juga, ya nggak terlalu parah lah istilahnya. Artinya orang untuk maju menjadi imam itu, ya saya kira jarang terjadi. Ada yang sangat overconfident, malah sebenarnya dia tidak layak gitu, tapi jarang. Biasanya orang justru mempersilahkan orang lain. Itu wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Satu lagi dari chat ini, dari Mbak Sita di, nggak ada temannya. Mengenai pertanyaannya, perkembangan 7 ahruf di zaman sekarang ini bagaimana? Apakah semuanya masih terpelihara di dunia? Yang populer, yang paling populer di tadi disebut Mushaf Utsmani mengakomodasi lebih. Apakah ke-7 ahruf juga terakomodir? Ya. Saya sengaja pembahasan sab'atu ahruf di dalam ulumul Quran itu tidak Al-Fakir sampaikan. Karena itu ikhtilafnya lebih besar daripada qiraat. Di dalam benak orang, qiraat itu ya 7, sab'atu ahruf itu ya 7 imam itu. Oh beda. Kalau sab'atu ahruf itu di zaman Rasul. Kalau qiraat sab'ah itu sudah setelah tabi'in. Jadi jauh. Memang kembalinya kepada Rasul. Tapi ini kan madhab cara baca. Kalau sab'ati ahruf itu berbeda pendapat. Tidak ada yang bisa menyelesaikan itu. Dibiarkan begitu saja hilang. Karena kan tidak terkait dengan 7 cara baca. Yaitu 7 model. Ada yang mengatakan 7 model itu apa? Panjang, pendek, tebal, tipis, ada persamaan kata, lawan kata, sampai 7 macam. Ada yang mengatakan, oh itu 7 bahasa. Ada yang mengatakan, oh itu 7 begini. Jadi sebenarnya itu ilmu yang lebih kompleks lagi, dan Al-Fakir kalau di dalam forum yang tidak bisa konfirmasi, arti tidak bisa konfirmasi itu seperti sekarang ini kan saya tidak tahu apakah yang di depan saya itu mendengar, punya background dengan itu. Biasanya Al-Fakir memang sengaja tidak memasukkan itu dalam kurikulum, dan relatif itu tidak dimasukkan karena itu tidak ada sepakat apa yang dimaksudkan dengan sab'ati ahruf. Biasanya orang langsung ngambil 7 qiraat atau 10 qiraat. Nah, memang ya adanya 7 qiraat atau 10 qiraat tadi itu yang mutawatir 10 sebenarnya. 7 itu yang paling masyhur, tambah lagi 3, 10, bahkan ada 14 ya. Al-Fakir di rumah juga punya qiraah 14, tetapi kenapa yang diakomodir hanya 10 saja? Nah, itu bahwa qiraat yang 7 atau 10 itu disebabkan karena sab'ati ahruf salah satunya ya. Nah, mungkin saya mencoba memahami pertanyaan ini. Apakah riwayat yang 10 itu sekarang ada? Ada semua. Ada semua. Tetapi yang paling masyhur nomor 1 ya riwayat Hafiz. Yang kedua adalah riwayat Warash. Sisanya biasanya hanya digunakan dalam perlombaan atau di kelas-kelas saja. Nah, itu kan biasanya ada yang punah ya. Punah dalam artian sudah tidak ada yang membacanya lagi. Bukan berarti Qur'annya punah, tidak. Sebagai ilmu itu ada, terekam. Nah, kalau Al-Fakir ditanya, Ustaz bisa nggak memetakan secara geografis? Itu lebih rumit lagi. Give up untuk hari ini. Itu orang-orang yang sudah expert di bidang itu. Hafiz itu dibuat petanya kayak sekarang itu. Di sini berapa yang baca, di sini berapa. Nanti waros di mana aja. Al-Fakir hanya mengambil sampel mushaf masyriqi dengan mushaf maghribi. Yang masyriqi diwakili yang mayoritasnya Hafiz, maghribi yang di wilayah barat ya, yang Tunis, Aljazair, Maroko, nggak usah jauh. Itu Mesir dengan mereka itu udah sama-sama Afrika. Nah, makanya timur dan barat itu kan juga susah. Orang Indonesia kalau disebut orang barat, orang Australia disebut orang barat, padahal deketan banget sama kita. Jadi itu juga pembagian timur dan barat secara geopolitik dan geografis juga sama dengan mushaf masyriqi dan maghribi itu saja. Wallahu a'lam. Oke, ada satu lagi nih Ustaz dari chatnya dari Mas Suismadi. Apa hukumnya lomba qiraah? Karena ada hadis yang dikatakan lomba dalam Islam hanya ada 3, yaitu berkuda, pacuan unta, dan memanah. Saya kira lomba qiraah tidak ada masalah dan
perlombaan yang di dalam hadis itu justru diminta kita mengajarkan kemampuan fisik ya kalau tadi itu. Kalau perlombaan sekarang kan sudah sangat banyak. Jangankan qiraat dalam artian yang atas tadi itu. Nagham juga dilombakan kan. Dalam musabaqah tilawatil Quran itu cabangnya banyak. Ada hifdzul Quran, ada syarhil Quran, ada fahmul Quran. Itu dilombakan semuanya. Saya kira tidak ada masalah karena itu bagian dari justru yang harus diajarkan. Ya, cuman memang kalau kita fokus di situ saja, misalnya saya lagi gandrung-gandrungnya nih fokus akhirnya dia fokus ke memperbaiki bacaan yang sifatnya sebenarnya itu tertier, ya, sehingga dia nggak baca Quran yang utuh, dia kemudian mengurangi, tidak bisa memahami Al-Quran, berarti prioritasnya belum. Artinya kalau seseorang itu diberikan kemampuan dan kemudian dia bisa mengasahnya, dia di situ. Memang targetnya, boleh nggak saya bercita-cita jadi imam? Oh, nggak ada masalah. Karena bukan jadi imamnya, jadi mahir Qur'annya, automatically nanti dia akan jadi imam. Apakah itu nanti dosa kalau cita-cita saya jadi imam? Tidak. Sama dengan begini, saya cita-citanya jadi ulama. Tapi itu kan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Sekarang kalau ditanya misalnya, cita-citanya tercapai nggak, Ustaz? Ya wallah alam sih, tapi tracknya sih saya begitu, ingin begitu. Karena itu kan berbeda dengan substansi kita mencapainya dengan pengakuan orang. Nah, bisa jadi tidak diakui oleh orang. Tetapi secara substansi dia mendekati itu. Karena tracknya ke situ. Itu saya kira. Kalau hadis letter luck-nya bukan itu maksudnya saya kira. Wallah alam. Terima kasih, Ustaz. Kayaknya hampir udah lebih dari 1,5 jam. Insya Allah mungkin pertanyaan terakhir dari Mahrido yang katanya mau bertanya. Silakan Mahrido. Masih nyambung? Suara tidak terdengar, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustaz. Ini banyak pertanyaan yang saya telah terjawab kemarin yang minggu lalu, Hafs and Wars. Tadi Ustaz, masalah mutawatir itu kalau kita mau lihat sanadnya di mana Ustaz? Bisa dilihat apakah di mushafnya itu dijelaskan sanad sampai ke nabinya itu dari Imam Hafs terus ke Asim terus sampai ke Ali bin Abi Thalib ke Nabi. Itunya sanadnya bisa ditemukan di mana Ustaz? Ya. Itu di dalam ilmu qiraat ada buku yang menjelaskan tentang itu, tentang kayak tadi kan sekilas diceritakan bahwa saya, kata Imam Asim, mengambil dari sanadnya Abdurrahman As-Sulami sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Nanti itu juga Ali bin Abi Thalib itu ke Imam Abdurrahman As-Sulami, itu dia juga punya murid lagi. Jadi sebenarnya yang disebut mutawatir itu setiap cabang turunan rantingnya itu riwayatnya banyak. Nah itu sudah beririsan dengan ilmu rijal dan ilmu riwayat. Dan itu ada bisa diambil di dalam bukunya An-Nashr, punya Ibnu Jazri, yang sebenarnya periwayatan itu secara lengkap sempurna ketujuh-tujuhnya wallah alam Al-Faqih belum menemukannya. Biasanya kalau dia khusus untuk periwayatan Hafiz, buku tentang itu ada. Tapi kalau untuk ketujuh-tujuhnya, saya kira mungkin karena pendeknya pengetahuan Al-Fakir, saya belum menjumpai bukunya. Itu saya kira lebih nanti coba saya akan tanyakan kepada saudara-saudara kita yang tahasus di kuliatul Quran. Karena itu nanti mutawatir itu apa? Itu bahasanya di ulumul hadis ya. Mutawatir itu bedanya dengan yang tidak mutawatir itu apa? Jika itu diperlukan, saya bisa menampilkannya insya Allah. Tapi ini slide-nya saya perlu cari lagi, karena itu sudah di box ulumul hadis. Itu saya kira, wallahu alam. Makasih Ustadz. Satu lagi, ini terakhir, sorry. Terus masalah ini Ustadz, masalah perbedaan kata antara Hafs dan Wars ini, kalau kita lihat kan mushaf ini ini karena saya sering aktif dalam dakwah ke non-muslim di sini, mereka sering bawa-bawa ini Hafs dan Wars ini sebagai
versi Quran seperti versi Bible mereka menurut mereka. Karena menurut mereka, kan sekarang kita udah ada jawabannya dari Ustadz tadi, jadi sudah jelas kita bisa jawab mereka. Satu yang saya masih belum dapat jawabannya ini masalah ekstra huruf, Ustadz. Kata mereka kalau itu rasam Utsmani, kenapa di Hafs ada ekstra huruf seperti wasari'u dalam surat Al-Imran 133 itu, sama di Warsh itu sari'u, nggak pakai waw. Terus di surat Al-Hadid ada juga Allahu al-Ghaniyu. Terus di Warsh itu nggak ada huanya, nggak ada Allahul Ghaniyu. Ini kan kita tadi kan bilang rasam Utsmani memprovide dua macam qiraat itu kan, karena rasamnya itu sama. Dan mereka bilang kata-kata yang digunakan juga sering berbeda. Kayak tadi Ustadz bilang kan, ya rauna misalnya, tarauna misalnya, ada kamu dan kalian. Nah, itu kan berbeda artinya. Ini gimana cara penjelasannya, Ustaz? Ya. Yang pertama, kalau terkait dengan tarauna ya rauna, akomodatif karena dulu diriwayatkan tidak pakai titik. Jadi tidak ada masalah. Selama itu kejelasan kan kita, karena itulah para orientalis itu berusaha menghilangkan sanad. Kalau sanad itu sudah hilang, kan orang bisa bicara apa saja. Kan kalau kita tanya, saya begini-begini, kan kita untuk betul enggaknya langsung, ini dapat kabar dari siapa? Dari si A. Si A dari mana? Si B. Sampai kepada mentok sumbernya. Itu disebut sanad. Kalau sekarang kan tidak. Itu dapatnya di medsos, dapatnya di media. Kan tidak. Ini dapat sanadnya dari mana? Contoh, mohon maaf, mohon izin. Ketika kondisi si Fulan. Kondisi Fulan itu kita betul-betul seperti itu dari mana? Oh, saya dari si A kok. Si A dari istrinya si B. Istrinya si B itu dari ini. Sampai kepada dari anaknya. Anaknya melihat langsung bapaknya misalnya. Nah, itu berarti sanadnya itu aja baru satu. Itu dikenal dalam ilmu hadis itu sanad ahad. Kalau yang mengatakannya lebih dari satu, lebih dari tiga, kalau mutawatir lebih dari tiga, sampai lebih dari tiga lah, lebih dari tiga yang mustahil untuk lebih dari 9 ya. Kalau ahad itu satu, nanti 2. Itu perbedaan antara hadis dengan qiraat juga tidak sama. Yang istilah mutawatir di hadis bisa jadi berbeda karena itu lebih dari 3 itu sudah disebut dikategorikan mutawatir, sehingga tidak bisa dianggap ini menyalahi. Kemudian yang kedua, tambahan ekstra huruf ya. Ekstra huruf itu ada yang ditambahkan di luar seperti nunjil tadi itu al-anbiya karena dibaca yang lain. Nah, yang diambil versi Utsmani itu ketika tidak bisa diakomodir, itu yang paling banyak, sahabat yang paling banyak. Wasari'u misalnya. Ketika di Mushaf Utsmani itu tulisannya sari'u saja, berarti itu yang paling akomodatif itu. Kan nggak mungkin ditulis wawu. Kalau ditulis wawu, berarti itu yang paling banyak. Berarti yang paling banyak di taraf para sahabat itu sari'u. Tapi kalau di wawu itu ada, itu ekstra tambahan dari riwayat yang lain yang tidak bisa diakomodir kan kalau terkait dengan itu kan. Kalau non kan ya bisa juga agak sulit karena itu kondisinya case tidak umum. Dalam kondisi tidak umum ya kalau dalam bahasa Inggris ya ada irregular verb kan kaidahnya. Nah, ini di luar kaidah dan itu ada, tidak ada masalah, tidak mengganggu. Toh orang juga tahu kok kalau wasari dia berarti ini bukan kesalahan mushaf. Ketika dibaca ini, berarti ini cara bacanya begini. Ya itu bukan versi seperti hanya Bible karena tidak sama. Ini kan sekali lagi ilmu qiraat apalagi langgam itu sudah bagian dari sesuatu yang tertiar. Rasam itu juga bagian dari ijtihad seperti yang kita tahu karena intinya adalah pada cara baca. Maka Rasulullah SAW juga tidak menulis sendiri. Beliau dituliskan. Tapi yang dituliskan bukan perkataannya. Ini kita kembali kepada pembahasan kedua kita terkait dengan kitab suci. Beda kan? Kalau di kita, Injil itu dari Allah. Kalau di, mohon maaf, orang sebelah, itu perkataannya Isa. Jadi tidak sama. Kemudian Al-Quran dianggap begitu. Nah, enggak. Al-Quran itu tidak ada campur tangannya. Itu dari Allah. Nah, perbedaannya itu perbedaan yang tidak bisa diakomodir sehingga harus ditambah. Kalau yang bisa diakomodir, pasti diakomodir di dalam Mushaf Utsmani. Itu saya kira. Wallahu a'lam. Mantap Ustaz, jazakallah khair. Bayakum.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ini di chat saya lihat karena Mas Irfan katanya internetnya bermasalah. Masalahnya pembayar. Ini dari Pak Aris. Saya kebetulan melihat lomba Hafiz Indonesia di RCTI pas ada dari Al-Azhar yang menguasai 7 macam lagu. Dan paling tinggi sanadnya saat ini ke-28. Bacaan Al-Fatihah alaihim dibaca alaihum antara lain. Mohon pendapat Ustadz. Jazakallah khair. Dari Pak Aris. Ya. Itu Ustadz. Sebenarnya kalau untuk perlombaan, kan itu khusus ya. Artinya jurinya juga sudah kompeten. Dia tahu. Dan yang membaca alaihum itu bukan hanya qaulun. Itu juga dibaca oleh yang lain-lainnya. Al-Fakir tidak ingat jurinya siapa aja. Ada. Itu ada. Itu tidak ada masalah. Tapi yang paling populer di dunia itu ya bacaan hafaz secara umum. Ini sekali lagi mohon izin ya. Tadi Al-Fakir sudah mencoba, belum berhasil untuk mendengarkan. Ini PR aja, silakan. Kalau menghilangi penasaran Bapak dan Ibu, nanti cari aja. Al-Fakir sudah konfirmasi, sudah mencari dan ada. Nah, tergantung nanti yang muncul apa, yang diklik apa itu nggak tahu saya. Ditulis dalam bahasa Latin aja. Atau bahasa Inggris, ini Ustadz apa? Mencoba di HP-nya dimatikan speakernya atau dikecilkan, baru yang dari laptopnya dinyalakan. Jadi nggak ada keluar suara dari cellphone. Sehingga nanti hanya yang dari laptop. Kalau mau dicoba yang takut menggema saja, Pak Adi. Ini aja gampang. Ini tugas saja, biar PR. Jadi nanti Bapak dan Ibu surat Al-Fatihah, kalau di Inggris misalnya in 7 qiraat. Dalam bahasa Indonesia dalam 7 qiraat. Atau ditulis qiraah sab'ah, qiraah asra. Dalam bahasa Arab juga boleh. Itu langsung akan muncul di YouTube, pasti muncul. Ketika ada bacaan yang 7 qiraat atau di situ cuma 2 waros dengan hafaz. Nah, kenapa waros itu jadi populer juga? Karena waros dengan hafaz itu berbeda. Yang satu masyrik, yang satu maghrib. Cara bacanya orang timur, cara bacanya orang barat berbeda. Mohon izin, mohon maaf tidak bermaksud menyamakan. Orang Jawa, Tegal, Brebes, ya, dengan orang Solo berbeda cara ngofol pelafalannya. Tapi kalau misalnya orang Solo sama orang Semarang sama orang Kudus ya sulit dibedakan. Gitu. Kira-kira begitu. Ini perbedaan bahasa ya. Satunya masyrik, cara masyrik, yang satunya maghrib barat ya. Itu tentu berbeda. Kalau itu dibandingkan kemudian dianggap sebagai Quran yang versi berbeda, berarti orang itu tidak tahu. Nah, itu bahasanya ada pada rosem dan qiraat. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut lagi. Diingatkan lagi untuk yang mungkin baru bergabung di kelas ini ya, Ulumul Quran, kita sudah ke sesi yang kelima. Bagi yang belum pernah register, ya silakan register. Tadi udah saya di chat sudah saya awali, cuman mungkin bisa diketik juga Tiny ya, TINY URL ya, T like kayak Tango ya, INY URL.com kemudian /IMSA itu huruf besar semua, kemudian U-nya juga huruf besar, Ulumul Quran, Q-nya huruf besar. Jadi IMSA Ulumul Quran satu kata. Dari situ register sehingga nanti bisa mendapatkan materi dan juga rekaman dari sesi 1 sampai selesai insya Allah. Itu mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Itu saja, insya Allah kita bisa bertemu lagi insya Allah di pekan depan. Sebelumnya mungkin Ustadz ada yang mau
sebagai penutup dan sekalian doa. Tafadhol Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah bagian kedua dari ulumul Quran yang berarti menandakan akhirnya. Artinya yang pertama sebagai dasar nuzul Quran sudah kita pelajari, yang kedua sebagai sejarah mushaf ya, dan yang ketiga kita akan masuk kepada substansi yang paling banyak. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mempelajari sedikit demi sedikit dan melalui handout yang saya serahkan ke pengurus IMSA. Mudah-mudahan nanti juga bisa di feedback, dipelajari, ditanyakan. Ini karena terkait dengan Al-Quran. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita mulai dengan metodologi tafsir. Ya, jadi ilmu Al-Quran dan terkait dengan tafsir ada metodologinya. Seperti apa metodologinya? Dan itu mungkin tidak selesai dalam satu bahasan, karena nanti selain metodologi, kita juga akan mempelajari corak. Metodologi berbeda dengan corak. Dan setelah itu nanti insya Allah kita akan mengkaji kajian tentang kemukjizatan Al-Quran. Secara bertahap, inilah kita akan mudahan dijadikan Allah sebagai ahlul Quran yang terus merise up, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dijadikan ahlul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa min sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa jalaa'a humumina wa ahzanina. Allahumma inna nas'aluka bi sifatikal ulya wa asma'ikal husna. Nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tartahu fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa humumina. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa azwajana min ahli Qur'an. Allahumma syurna wa iyyahum fi zumrati ahli Qur'an. Ya Allah, kumpulkan kami bersama ahli Qur'an, mendapatkan syafaat Al-Qur'an, kebaikan Al-Qur'an di hari kiamat ketika berjumpa dengan Ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita juga jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, dan saudara-saudara kita yang tahun ini tertunda melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik sehingga mereka bisa melakukan ibadah haji di tahun yang akan datang. Dan jika mereka belum sempat menunaikan dan sudah menghadap Allah, mudah-mudahan ditulis kebaikannya seperti hanya kebaikan orang yang berangkat ke Baitullahil Haram. Itu saja. Insya Allah berjumpa kembali di dalam pertemuan yang sama di pekan yang akan datang. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas keterbatasan, kekhilafan, kekurangan al-fakir. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Syaiful Bahri. Para pendengar dan pemirsa semuanya, dan juga partisipan, termasuk juga yang sudah mendaftar di kelas Ulumul Quran. Program ini diselenggarakan oleh IMSA, Indonesian Muslim Society in America, yang senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, juga menambah ilmu pengetahuan kita tentang Islam itu sendiri, sehingga kita lebih mengenal tentang Allah yang melalui salah satunya adalah dengan Ulumul Quran ini, insya Allah. Baik, bisa dilihat di websitenya, di visit imsa.us, di situ banyak programnya dan bisa diikuti. Juga ada tahsin, ya, ada tafsir dan lain sebagainya, banyak bisa diikuti dan diklik. Untuk rekamannya bisa di searching di Facebook Radio IMSA, insya Allah, ataupun di YouTube Radio IMSA. Ya, di situ insya Allah ada rekaman-rekamannya. Dan untuk mendapatkan materi, dimohon yang belum registrasi, diharapkan register terlebih dahulu. Itu saja. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan atau kesalahan apabila terjadi dalam penyelenggaraan program Ulumul Quran kali ini. Kami dari
pengurus mengucapkan jazakallah khairan katsira atas kehadiran dan partisipasi Bapak-Bapak Ibu sekalian semuanya. Dan tetap stay tune di setiap pekan, insya Allah di hari yang sama, di Amerika hari Sabtu sore atau Sabtu malam di bagian timur, atau di Indonesia Ahad pagi insya Allah di waktu yang sama. Kecuali nanti ada pemberitahuan apabila ada hal yang perlu dirubah. Insya Allah selalu kita update. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, wa ya. Assalamualaikum.